pagi guys. Sekarang pukul 7.12. Misalnya kita aktivitas biasa layaknya karyawan ya. Kita mau ganti alas ayam atau kita ambil koran. Ini koran yang hampir terakhir ya, besok terakhir. Jadi ini lapis yang kedua dari bawah. Sekaligus kita ajarin dia menginjak menginjak kandang tanpa alas atau menginjak besi. Jadi kita ajarin ya, ini posisi koran yang sepertiga atau kurang lebih sepertiga ya, sedikit seperempatnya enggak ada sih, itu udah tidak berlapis koran ya, sudah tidak ada korannya. Jadi dia bisa belajar bagaimana menginjak besi tanpa koran. Jadi posisi kaki ayam bisa terbiasa nantinya. Oke, simak terus videonya. Oke, jadi seperti itu sampai selesai dan kita coba di sini penampakan. Masih belum jelas juga sih. Penampakan yang sudah diambil ya. Jadi di sini ada sedikit dan tidak beralas, biar ayam ada latihan tidak di situ ya. Dan besok kita habiskan ini korannya. Jadi besok tanpa alas koran. Oke. Dan di sana jauh banget. Makanan sudah di sini di luar. Makanan sudah mulai di luar, kita sudah buka, dan ayam sudah pada itu tahu ya, pada keluar kepalanya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita kasih lihat segitu aja dulu, kita jeda, nanti kita mau perlihatkan kalau sudah ada. Ini seperti di depan kita ya, posisi ayam itu agak kaget dan agak gimana, kebanyakan pada itu lihat ke bawah. Kita jeda dulu. Ya sob, ini sudah selesai semua ya. Kita tinggal beresin, kita kumpulkan bekas korannya, kita jadiin satu biar enggak biar tidak merusak pandangan mata ya. Kalau kita lihat, ntar kita kasih tahu tampilannya atau hasilnya setelah kita ambil koran terakhirnya. Walaupun ini sudah pada terlihat ya. Dan di sini pun kepala ayam sudah terbiasa untuk makan di luar. Jadi dia tidak kaget walaupun alasnya sudah diambil. Dia tidak bingung makannya dari mana ya. Soalnya di sini di luar sudah terjamin makanannya sudah penuh. Jadi mereka sudah pada tahu tuh. Nah, kalau kita lihat ini ada yang belum kita ambil nih. Ada 2 di sini. Dan kalau yang ini kosong. Jadi ini cuma buat persediaan. Tapi yang isi ada 2. Kalau yang baris ini, yang baris sebelahnya, baris yang sini ada 3 ya, yang belum kita habiskan alasnya.
kok ada hitam ya, gelap ya, yang tadi cerah. Ini kenapa kita kita sisain yang 3 dan yang 2 ini yang tadi yang di sebelah kanan saya itu karena mereka masih kecil, dan yang paling sana ada 2, yang di sana sama yang di sini. Itu pilihan pertama. Setelah selang antara 3 sampai 4 sampai 5, setiap kali ada kesempatan, baik itu ketika kita memberi makan atau mengocok aliran minuman ayam yang yang tersumbat, atau waktu luang kita itu kontrol, kita lihat mana ayam yang kecil-kecil, kita pilihin ya, kita jadikan ini. Kalau ketika di sana sudah penuh, kita di sini itu sampai 4 atau 5 hari. Nah, setelah 4 sampai 5 hari itu pertumbuhannya kan menyusul dia. Kita ambil lagi tuh yang kurang, atau penemuan baru, atau kita menemukan yang kecil yang baru, kita ambil lagi dari sana, dan dari sini kita pindah ke sini. Ini. Jadi ini saringan terakhir ya, filter terakhir. Ini pilihan terakhir. Ketika di sana semua sudah pada menyusul pertumbuhannya, ini berarti masih antara 2 lapis atau 3 lapis ini ya. Nah, kalau yang sini masih penuh antara 4 atau 5-an ya. Ya bisa dikatakan masih penuh lah. Begitu juga yang di sana, yang 2 sana, kita ambil mana ya ayam yang paling pertumbuhannya lambat, yang di sana sama yang di sana, 2 di sana, kita jadiin 1 yang filter terakhir tadi. Ya, jadi belum bisa semuanya kita ambil korannya. Kita melihat kondisi ayam yang masih kecil, yang belum enggak gitu ambil korannya, kan masih kasihan, masih kedinginan juga. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Lupa ya, aku mau cerita. Tuh. Udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita mau kasih lihat penampakan itu ketika sudah kita bersihin nih. Nah, kayak ini nih sob penampilannya setelah kita ambil alas terakhir. Ini dia sudah tidak begitu kaget ya. Tadi pas ketika kita ambil alasnya itu ada pada itu kaget. Ya. Jadi barusan kita ambil bekas alas terakhir. Emang sih kotorannya tambah hari tambah banyak dan tambah besar juga. Maaf kalau videonya kayak gini, soalnya ya seperti yang sering saya bilang, ini kita pakai HP jadul Nokia E63. Dan para pemula seperti saya dan mempunyai alat yang sederhana, jangan kecil hati, tetap semangat. Siapa tahu setelah kita ada hasil yang lumayan, kita bisa beli alat yang seperti semampu kita lah, seperti orang-orang lain ya. Ini untuk sementara kita pakai ini ya, seadanya aja. Bukan nggak mau belunjak-lunjak, tapi ya posisi ya. Yang ngendi-ngendi duit men, urusannya. Bagi kalian yang suka, silakan like, share, ataupun subscribe, dan komen. Dan insya Allah nanti kita setelah 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya, ntar kedepannya 1 hari sekali itu harus kita bersihin nih di bawahnya nih, di bawah ini harus kita bersihin kotoran-kotoran. Untuk saat ini karena ini kotorannya masih sedikit, jangan kita sapu biasa aja. Soalnya kalau kita bersihin nanti yang ada ayamnya pada itu kaget ya, kaget karena bunyi dari serokan yang kita serok ini, nanti dia malah stres. Sekarang kita mau lihat pertumbuhan ayam, dan sebelumnya kita mau perlihatkan ini ada yang berbeda dari kotak yang lainnya. Ini ada 4 kotak, yang 1 di sini, ini sama itu, yang 2 ada di sana. Jadi kotak ini saya khususkan untuk tempat ayam pilihan yang kecil-kecil. Jadi ada beberapa faktor ya yang di sini ya, kenapa dia kecil. Salah satunya kedinginan ya, atau mungkin kurang minum. Jadi dia tidak begitu nafsu dengan makanan. Jadi pas waktu pertama datang kan banyak tuh ayam.
Jadi pada beributan, ada yang tahu itu minuman, ada yang belum tahu, ada yang udah tahu itu makanan. Jadi yang pilihan itu yang mungkin yang nggak tahu ya, kalau itu makanan, kayak itu minuman. Soalnya pertama ayam jantan itu biasanya diberi obat yang mengandung kekebalan tubuh, anti stres kayaknya, dan yang terpenting itu nafsu makan. Jadi pertama ayam jantan itu langsung stabil itu makannya, dan pertumbuhannya pun maksimal. Dan di sini ada 4 ayamnya itu kecil-kecil, di antara lain untuk membedakan ayamnya kecil, terus dari paruhnya itu kosong, atau bahkan paruhnya isi penuh tapi itu keras, jadi dia tidak minum. Ada kalanya nggak tahu minuman, atau tidak nyampai. Yang keras bukan paruhnya, teleh cara bahasa Jawanya, entah kalau bahasa Indonesianya apa ya. Jadi ayam ini nggak nyampai ketika minum. Nah itu ya mengakibatkan makanan yang tersimpan di telehnya atau organ itulah ayam itu jadi keras, jadi nggak tumbuh secara maksimal. Ciri lain diantaranya juga itu bulunya lebih tumbuh duluan. Jadi bulu ayam yang sayapnya tumbuh duluan itu ada faktor mungkin dia kedinginan, jadi pertumbuhannya itu ke bulu sayapnya dulu. Seperti contoh ini kita kasih lihat, tapi dia sudah lumayan tidak seperti tadinya kedinginan gitu. Di antaranya salah satunya ini tumbuh lebih cepat, padahal harusnya ya imbang lah antara sayap sama yang lainnya itu enggak. Jadi ini yang tumbuh sayapnya dulu itu panjang banget ya. Jadi tadi dia kedinginan, terus kita kasih di kotak ini, dan akhirnya tumbuhnya membaik dalam jangka mungkin 1 atau 2 hari dia membaik. Kita pisah, kita dekatkan sama kompor ya, sama pemanas, kita pisahin. Dan ini ada pembantu minuman. Jadi untuk para ayam yang kecil-kecil kita kasih minuman yang seperti ini, seperti umumnya, nggak pakai yang ini. Oh ya, ini ada yang tahu ini minuman, ada yang nggak. Ada yang tahunya di bawah, nggak mau notol di atasnya, masing-masing ayamnya seperti itu. Ini 3 hari menjelang malam keempat ya, malam keempat. Jadi besok 4 hari. Ini perdebatannya ayam ya belum begitu bisa kita bandingkan antara yang pertama dan yang kedua. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu belum begitu terlihat, kecuali kalau kita yang emang udah bidangnya di sini itu udah pada terlihat. Soalnya kecil-kecil banget sama dengan yang ini. Kita bandingkan kayak ini sama. Ada juga yang kecil tapi sehat banget. Itu emang dari telurnya kayaknya telur yang kecil. Jadi ayamnya, walaupun ayamnya terlihat kecil, tapi dalam pertumbuhan dia maksimal, normal, sehat. Itu seperti itu. Oke, kita mau keliling dan kita mau cari yang kecil-kecil juga, biar kita kasih aduh sorry nih, mau jatuh HP-nya ya, kayak ini nih. Nah ini punya kecil nih. Biasanya kakinya juga nggak terlalu besar, ada kirutan ya, keriput. Itu biasanya itu kedinginan. Kita salahkan di sini aja, biar dia bisa tahu kalau ini minuman. Kita kasih contoh, nah, biar dia tahu. Kalau telah minum biasanya dia langsung lapar, terus makan minum kalau udah tahu. Dan kita mau cari yang lainnya. Oke, terima kasih telah menonton. Terus sekarang kita mau bersihin tempat minum ayam. Ini yang sudah kita bersihin. Ini posisi ayam menginjak 2 minggu ya, lebih tepatnya 8 hari. Jadi 8 hari, 2 minggu, 1 minggu jalan, hampir genap ke 2 minggu. Ini untuk sekarang ini posisi cuaca sangat mendukung ya, meskipun di bulan-bulan Desember ini ada titik terang, ada cuaca panas dari tadi, alhamdulillah. Dan karena di sini panas, itu bower 2 itu hidup semua itu. Kanan kiri kipas yang besar itu hidup semua. Dan ini di depan saya ada ember juga, itu lap untuk ngelapin itu tempat minum. Dan dikarenakan alhamdulillah ini musimnya musim hujan, tapi sekarang ini panas, jadi pemakaian kompor tidak terlalu sering dan tabungnya tidak boros. Itu alhamdulillahnya seperti itu. Untuk sekarang ini suhu panas ayam ini antara 31 sampai 32 atau 33 kurang lebih ya. Ini tiap hari, beberapa hari jalan itu suhu
suhu panas Celciusnya atau Fahrenheit ya, lupa ya. Jadi suhu di sini, di ruangan sini itu kita kurangin. Jadi ayam besar suhunya sudah bisa ya harus kita kurangin, otomatis pemakaian kompor itu berkurang, tidak sesering waktu ayam baru datang ya. Jadi bisa satu hari itu kita cuma ganti 2 tabung ya. Itu normalnya 2 tabung, ketika ada panas itu lebih jarang terpakai. Terkecuali nanti ketika vaksin itu kita standby-kan lagi suhunya, kita tambahin lagi. Soalnya waktu vaksin itu biasanya kondisi ayam kalau bisa digambarkan seperti bayi itu imunisasi ya. Ada yang pusing, demam itu seperti itu. Jadi kita kondisikan lagi suhu di sini seperti itu ya. Oke, sekian dulu. Kalau kotorannya itu banyak terus kering itu agak susah ya. Jadi nggak usah kita kasih video yang lama ya, seperti itulah caranya ya. Nantikan video selanjutnya dan saya mau lanjutin bersihin ini sampai selesai. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silakan di like, di share, dan mungkin kalian ada pengetahuan lain atau pengalaman untuk buat kami pelajaran, bisa kalian kasih komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke sob, untuk mengumpulkan makanan kita gunakan pakai ini kuas yang sudah disambung dengan kayu atau paralon, biar tangan kita tidak terkena tempat makan yang tajam ya. Jadi kita sudah sambung. Mau tahu gimana caranya? Ya, baru bentar. Yap, udah selesai. Kita kasih makan ayam yang masih kecil, yang masih ada alasnya. Oke, udah selesai. Untuk posisi ngasihnya makan yang masih ada ini ya, ada alasnya, kita sebarin dan kita kumpulin. Karena kalau kita kumpulin biasanya itu nggak dimakan tapi digoreng pakai kakinya itu. Kalau disebarin kan bisa nggak ngumpul itu ayamnya makannya ya. Dan kita menunggu jadwal memberi obat ya, kita tinggal sarapan dulu. Sebelumnya kita mau menyapu ini, soalnya di bawahnya kotor itu. Obat itu 2 kali ya, antara pagi 2 kali, antara pagi dan sore. Biasanya pagi itu obat vitamin atau yang malam ya, pokoknya ada yang anti stres, ada yang vitamin nafsu makan, ada juga obat pegal-pegal atau obat cara manusianya biar tidak demam atau pusing ya, setelah vaksin ya. Itu setelah vaksin biasanya itu. Dan untuk saat ini alhamdulillah sehabis vaksin dia ayamnya ini kuat-kuat. Jadi ada vaksin yang mengakibatkan ayam ini panas, demam berat ya. Itu biasanya yang mati itu lumayan ya, antara 5 sampai 7-an itu. Itu namanya vaksin lupa ya.
itu ada vaksin yang lumayan tinggi lah kandungannya. Jadi ya sebenarnya rada apa ya, kasihan sih kalau lihat ayam seperti itu. Yaudah, terima kasih, kita mau nyapu dan sarapan, nanti kita ganti obat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke sob, sambil kita menunggu kedatangan tabung, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16, ada 17 ini tabung yang kosong. Kita ini permintaan yang ketiga ya kalau nggak salah. Yang pertama itu pertama dan kedua itu kalau ditambahkan 60, terus datang lagi 39 ya, 29 kayaknya ya 29, dan kita ini mau minta lagi jumlah 40 kalau datanya 40, soalnya tergantung apa dari sananya ya, nggak sesuai bawahnya, soalnya kan nggak ngirim ke khusus ke sini, jadi dalam perjalanan dia nyetok kemana-kemana, jadi tinggal berapa ke bawah sininya gitu. Untuk kali ini kalau 89 tambah 40 itu sekitar 130-an ya kurang lebih ya, kalau sekarang datang 40. Ntar coba datang berapa. Kalau kemarin-kemarin sih hampir setiap ada ayam itu menghabiskan dari ayam pertama datang sampai ayam berumur 4 minggu kalau nggak salah ya, itu 2 kandang itu 120 tabung. Itu pun kalau hawanya, cuaca di sini mendukung ya, dalam artian nggak hujan terus, nggak mendung terus, ada panasnya. Ataupun musim panas itu biasanya lebih apa ya, normal cara pemakaian ini kompor, dan gasnya pun nggak begitu boros ya, nggak banyak meminta tabung karena kan ini bulan. CCTV suhu berarti anak anu nih, anak lensa nih kamera. Kami juga kamera. Jadi tadi jam 6 menit sekali, 4, 6 menit sekali, 4, jam 2. Oh. Jam 10, 8. Itu pada CCTV. Ini malah lagi libur. Kok bisa nangis? Mas lagi ngeceknya mrene apa lewat disambungke nang anu kuwi? Nang komputer, laptop. Oh, berarti tanpa mrene wis bisa dicek. betul. Iso makanya dicek. Oh makanya lebih nanti mereka. Oke, nah. Napa nih? Nimbang. Proses penimbangan. Kebanyakan kok. Iya Pak ya. CCTV suhu. Berarti ana nganu Mas apa jenenge? Memori ini. Apa? Wis yo kate nang kono kabeh. Sing model langsung yo ono. Iku. Oh ini nggak HP. Aplikasi apa sih? Enggak langsung. Gue aplikasi. Cuma kan gambar. Proses penimbangan ayam.
4 5 8 7 Jumpa lagi di video kami. Ini kita ada di sebelah timur kandang bibit ayam telur. Jadi di sini ada lahan lumayan luas, kita gunakan untuk cocok tanam ya. Di sini ada cabai, pohon cabai ini banyak. Terus di sampingnya ada singkong, ada juga pisang, terus pepaya. Kita coba telusuri ke sini. Ini posisi sekarang jam 15-12 menit. Jadi sekarang sudah lumayan santai. Kita baru saja memberikan makanan, jadi 2 jam sekali ya. Sambil kita menunggu jadwal memakani ayam lagi, kita keliling-keliling. Ini bangunan buat sholat, dan di sampingnya ada kamar mandi. Kalau kalian dengar, di sini ada suara gemericik air. Itu artinya kita sudah sampai di paling tepi sebelah timur. Ini posisi Kali Gede. Cara di ini ya, ini sangat dalam sekali. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, ini begitu wow, seperti di hutan. Dan ini ada pohon buah nanas yang sudah berbuah. Kita tinggal menunggu matang. Mungkin sebentar lagi. Ini entah tanaman hias atau apa ya, cuma katanya ini bisa kita jadikan pewarna makanan seperti roti atau makanan apa gitu. Tapi kurang tahu ini prosesnya kayak apa. Kita telusur ke utara. Jadi di sini, aduh buset. Sorry banget karena saya pakai HP jadul ya. Jadi pengambilan videonya kayak gini. Nggak bisa yang kayak HP-HP orang zaman sekarang Android gitu ya, yang mahal-mahal. Kita pakainya HP jadul saja. Ntar kalau sudah gajian, mungkin kita bisa beli yang seperti orang lain. Kalau kita ke utara terus, ini masih lumayan jauh ya. Tapi kayaknya nggak usah deh, soalnya nggak pakai sepatu boot. Takut di sini ada ular atau apalah, kalajengking. Ini sangat rimbun sekali. Dan kalaupun malam, kayaknya saya kurang berani sih kalau kesini sendirian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.